Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiyatan wa salatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwani min anbiya'il mursalin wa ala alihi wa syuhadis shalihin wa ja'il malaikatil muqarrabin wa ja'il masyayikhina ja'il asatidz wa asatidatina sunabana mahatina wa jadina wa jadina wa usul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ma'alifur rahimullah wa nafa'ana biha bi ulumi fi darina rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau bercerita kitab Fathul Qorib ini diantara salah satu kitab yang fenomenal. Maksudnya adalah kitab yang banyak dikaji di setiap madrasah, setiap pondok, setiap masjid taklim, hampir di seluruh Nusantara sampai ke Universitas Al-Azhar Mesir itu menggunakan kitab Fathul Qorib ini. Maka dari itu kenapa kemarin saya itu mengusulkan untuk Fathul Qorib, karena Fathul Qorib itu kitab yang dasar yang cukup lengkap pembahasannya, dari mulai bab Thaharah sampai terakhir kitab Itqur Raqabah, itu semuanya dibahas. Berbeda dengan kitab-kitab lain seperti Kasyifatus Saja, itu kurang lengkap. Maka saya pilih Fathul Qorib itu sebagai kitab yang ringkas dan pembahasannya itu lengkap. Terus selanjutnya ngaji seperti ini itu saya seperti bernostalgia. Nostalgia ya, dulu itu saya di pondok itu persis seperti ini ya. Gedungnya seperti ini, waktunya juga seperti ini. Cuman dulu kalau di pondok itu rame, banyak orang. Kalau sekarang itu nggak perlu rame, yang penting itu istiqomah ya. Daripada rame tapi sepi santok ya. Kayak tabligh akbar itu kan rame tapi sepi santok. Ini nggak perlu rame tapi insya Allah bisa istiqomah ya. Hari ini itu sebenarnya malam ini ada acara saya di balai desa, cuman bemangkat wis wingi libur boleh baru. Orang mulai lagi piye kok orang mulai mana-mana ngono cara wis biasa wis lagu lawas ya. Ngarepe ngaji wis pirang-pirang ya. Tadi saya mau berangkat itu juga anak rewel kabeh. Gowo kepriye ora gowo kepriye ngaji. Jadi itu sekedar nostalgia. 10 tahun yang lalu saya di pondok ya. Ini persis seperti ini ya. Malam Sabtu. Kalau dulu saya malam Jumat ya. Jumat dan malam yang di bawah juga sama ini, kitabnya sama. Bajuri sama Jeremy sama persis ini dua-duanya. Ini juga 10 tahun baru saya buka. Kitabnya Pangrayap. Ini ngaji saya bersyukur sekali karena ternyata saya tahu bahwasannya kitab saya Pangrayap. Kalau nggak ngaji saya nggak tahu ini Pangrayap apa enggak ya. Iya.
Ini saya bersyukur sekali karena ngaji ya. Di antaranya adalah hikmahnya saya tahu bahwanya kitab saya itu pengrayap ya. Kalau nggak ngaji nggak tahu ini payah apa enggak. Nih, untung cuman baru telak kopi tok. belum sampai sini ya, belum sampai yang aslinya ini belum sampai. Sudah ketahuan ini, alhamdulillah ya. Kalau nggak ketahuan mungkin sudah ada banyak. Ini kita Bujaremi saya ya. Ini sarahnya takribnya. Kalau ini sarahnya Fathul Qoribnya di matanya. Ini sarah matanya. Itu sekedar cerita. Saya ingin mengulang. Saya ingin seperti dulu di pondok lagi, walaupun enggak lama ya, sejam atau setengah jam atau jam sekali. Jadi ngaji Fathul Qorib itu saya sudah berulang kali, ini sudah beberapa kali saya juga lupa ini. Iya, kalau di pondok itu kan ada musyawarah kamar, ada musyawarah kelas, ada musyawarah perkumpulan khusus para abdi dalem, ada musyawarah antar kelas, ada semacam-macam, semuanya pakai Fathul Qorib nih, Fathul Qorib semuanya. Makanya saya wong udang iki jadi kita pakai Fathul Qorib aja yang kecil. Tapi insya Allah nanti kita terangkan di samping Fathul Qorib kita memakai buku panduan, buku rujukan, memakai hasiah Bajuri ya, 2 juz itu untuk menjelaskan. Ada makna-makna yang kurang jelas, ada pemahaman yang kurang jelas, nanti bisa diperjelas di di Bajuri ini. Nanti kalau kurang jelas lagi kita nanti akan ke Bujuri Al Khatib. Ini 5 juz, cuman juz 5 saya hilang. Angger sing ilang siji tok angel. Tukune ngendi siji? Aku tuku tok juz 5 no, enggak ada ya. Saya juga rada gelo juz 5 hilang. Mbok gelem tak parayap. Hilang di pondok enggak tahu, Bos. Ya enggak apa-apa ya. Sekarang sudah ada kitab digital ya. Saya juga jarang sekali bawa kitab ini ya. Kitab saya sudah digital semua. Kan depan kok kitab. Ya Fathul Qorib ini nanti kita diterangkan siapa mu'alifnya, terus siapa pengarang. Coba tak HP tak cepat. Sebelum kita masuk pembahasan, kita masuk ke itu dulu. Namanya adalah Mabadi'ul Asra. Mabadi'ul Asra itu maksudnya adalah sebelum kita mempelajari suatu ilmu, itu kita harus mengetahui 10 macam Mabadi'ul Asra. 10 macam hal yang harus diketahui sebelum kita mempelajari suatu ilmu ya. Itu namanya adalah Mabadi'ul Asra. Sebentar tak carikan dulu. Oke. Saya dulu punya kitabnya Mabadi'ul Asra ya. Cuman kitabnya langka dulu. Udah dibeli cuman satu, tinggal satu dibeli teman saya. Saya nggak punya. Karena saya cari itu ada di sini. Sebentar, kita mau belajar ilmu fikih. Maka kita akan mengetahui tentang Mabadi'ul Asra fi ilmul fikhi ya. Mabadi'u ilmil fikh. Yang pertama adalah al-dhabit al-awal. Al-dhabit al-awal hadduhu al-fikhu lughatan huwa al-ilmu bisyai'
wa al ilmu bi syai' wal fahmu lahu wa minhu qaulu ta'ala qalu ya syu'aibu ma tafqahu katsiran mimma taqul wa minhu du'aun nabi libni Abbas radhiyallahu anhuma Allahumma faqihhu fiddin. Yang pertama adalah fikih secara bahasa, pengertian secara bahasa, al ilmu bi syai' wal fahmu lahu, mengetahui sesuatu hal dan paham tentang hal tersebut. Ngerti dan paham itu adalah fikih secara bahasa. Ngerti dan paham dengan sesuatu. Apapun yang kita tahu dan kita paham itu namanya adalah fikih. Nah, fikih. Itu definisi secara lughatan atau bahasa. Secara umum. Terus wastilahan, secara istilah, huwa al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasab min adillatiha at tafsiliyah. Secara istilah adalah al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amaliyah, yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Mengetahui hukum-hukum syariat yang dimunculkan, diistimbatkan, dimunculkan dengan adanya dalil-dalil secara terperinci. Itu adalah namanya fikih. Fikih secara istilah. Adzabit al-awal. Yang kedua adalah adzabit as-sani maudhu'uhu. Maudhu'uhu. Objeknya yang akan dibahas itu apa ini ya? Pembahasannya itu tentang apa? Fikih itu. Af'alul mukallifin min haisu taklifihim bitahsiliha kasolati wasomi au taklifihim bitarkiha kazina wal qatli au takhyirihim fiha kal akli wasyurbi. Maudhu'nya, pembahasannya, objeknya itu siapa? Af'alul mukallifin, perbuatan para orang-orang mukallaf, perbuatan orang-orang yang sudah akil balik, perbuatan orang-orang yang sudah dikenai taklif. Anda kalau tidak melakukan sholat, Anda berdosa. Anda kalau tidak puasa, berdosa. Kalau puasa dapat pahala. Itu adalah orang-orang yang taklif, orang-orang yang sudah dikenai beban ibadah. Ini perbuatan seorang mukallaf atau af'alul mukallifin min haitsu taklifihim bitahsiliha, seperti sholat, puasa, wa taklifihim bitarkiha, dan juga dianjurkan atau ditaklif, dipaksa, dikenai hukum untuk meninggalkannya, seperti zina, membunuh, ataupun dalam rangka takhir, memilih, seperti makan dan minum. Ini akan kita bahas, hukumnya puasa bagaimana, hukumnya sholat bagaimana, terus zina yang harus dihindari, tinggalkan zina, terus membunuh, ataupun untuk memilih seperti makan dan minum. Af'alul mukallifin, semuanya akan dibahas, hukumnya bagaimana. Ini adalah maudhu'. Terus dobit yang ketiga adalah samrotuhu, buai. Setelah kita mempelajari fikih, itu akan berbuah apa? Hasilnya itu apa? Kita akan menjadi apa itu kan? Setelah kita menjadi fikih, mempelajari ilmu fikih. Buahnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Buah daripada mempelajari fikih adalah mengikuti
perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan. Ini adalah hakikatnya sebuah ketakwaan. Dengan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi natijahnya belajar fikih adalah hasilnya supaya seseorang itu bisa selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Karena kenapa bahagia di dunia dan akhirat? Karena dia itu adalah imtisalul awamirillah wastinabu nahwihi wa huwa hakikatut taqwa. Dia bahagia karena dia itu tahu aturan ini tidak boleh, ini boleh, ini diperintahkan, ini dilarang, ini boleh dilakukan ataupun ditinggalkan, silakan dipilih. Itu karena kita tahu yang namanya ilmu fikih. Tanpa ilmu fikih kita tidak tahu mana larangan, mana perintah, mana yang takhir, mana yang harus ditinggalkan. Jadi samrohnya atau buai mempelajari Al-Quran adalah imtisalu awamirillah wastinabu nahwahi wa huwa hakikatut taqwa. Ini adalah hakikatnya takwa. Wa tahsulu wa biya tahsulu sa'adat darain. Bahagia di dunia, selamat nang dunia, selamat nah akhirat. Itu tujuan manusia seperti itu. Wong ora pengin selamat nang dunia karo akhirat. Lah carane men selamat kepriye? Belajar fikih. Loh, apa hubungannya belajar fikih? Iya, karena dengan ilmu fikih kita tahu ini tidak boleh, ini boleh. Ini harus dilakukan, kalau tidak kamu akan dikasih dosa, kamu mendapatkan dosa. Nah, karena tidak tahu namanya fikih, dia nggak tahu iki posone nyong batal apa ora, salate bener apa ora. Itu kan juga nggak tahu, karena nggak tahu akhirnya tidak bisa yang namanya sa'adat darain seperti itu. Kalau tahu wasilahnya seperti wabiyah tasulu sa'adat darain. Samrohnya. Terus al-dhabit ar-rabi'. Nah, mabadi' ar-rabi'nya adalah nasabuhu. Nasabnya, intisabnya itu pengelompokannya itu kemana ini? Fikih itu yungsabu ilal ulum asyariyah. Berarti ilmu fikih itu bagian daripada ilmu syariat, ilmu aturan, undang-undang, hukum Islam. Jadi yang kita bahas nanti adalah hukum-hukum syariat, bukan hukum KUHP, bukan hukum adat, bukan hukum kesepakatan bersama, juga bukan. Ini adalah hukum dari Allah dan Rasulnya dan terus diolah, diijtihadkan oleh para ulama mujtahid dan disampaikan kepada ulama, disampaikan kepada guru-guru kita, sampailah yang namanya fikih itu kepada kita. Itu adalah yang akan kita bahas. Jadi nanti ini sholat hukumnya bagaimana? Menurut fikih, kalau kita puasa hukumnya bagaimana menurut fikih? Bukan menurut KUHP, bukan menurut Undang-Undang 45, bukan menurut kesepakatan bersama, juga bukan. Al-ulum asyariyah, al-dhabit ar-rabi'. Intisabnya seperti itu nanti ya. Terus al-dhabit al-khamis fadluhu, keutamaannya itu apa ya? Ini perlu dijelaskan karena biar kita nanti belajar fikih itu keistimewaannya itu belajar fikih itu begini. Jadi kita itu semangat. Orang ngewek ya, belajar fikih lah kowe ngopo kowe piye lah. Kang ora ya. Ya, kita kalau mau melangkah kan lah kapindi. Habis tambang opo istimewa ning tambang kan kayak gitu. Sampai sampean harus berangkat pagi ke sana ya. Sampean kok hari Jakarta istimewanya opo Jakarta? Ya wis macam-macam opo ono bae opo ono bajingan ono, ulama ono, pabrik-pabrik ono, opo bae ada semua ya. Tinggal pilih. Makanya saya itu ingin ke sana. Kita kan tahu tujuannya, kerjaan banyak gitu kan.
Itu karena tahu keutamaane. Lah kowe di Jakarta apa? Yo, pokoke melu batire. Lah batire mblangsak piye? Kita harus tahu ini fadilah itu yo kadang penting kadang ora ya. Ya. Kenapa kadang nggak penting? Nggak penting kalau kita itu panjang tujuannya itu sudah wis pokoknya melu gurune nyong mah mesti penting pokoke. Orang bukan ora penting. Wis mantep ya. Pokoke melu batir aku. Lah kowe arep Jakarta apa? Melu batir aku. Lah ngerti ngono Jakarta ono apa? Wis pokoke aku mantep karo batir aku pokoke. Tujuane ngono mbok kaya apa ora ngerti mbok, urusane batir aku pokoke. Ora harus. Tapi yang harus sampean ngerti utamane oh yo kinyong kopi jak batir nyong arep Jakarta. Di sana saya mau kerja di pabrik, langsung masuk tanpa tes. Wis bayarannya 5 juta, bayar desit sisan, Pak. Ayo. Oh ya gagian ya, makate. Oh esuk-esuk bengi-bengine esuk-esuk makan bengi-bengine dong turu ya. Ngenteni esuk ora esuk-esuk. Itu karena kita saking mantep ya, bisa diiming-iming sama temennya itu. Nanti kamu ikut saya, kerja di sana, kerjanya penak pokoknya, cukup duduk saja ya, duduk manis, mengamati orang-orang ya. Wis lha apa kuwi? Sapam ya. Duduk manis mah. Lah duduk manis mengamati orang-orang lah ya, do sapamnya kaya kira lah apa-apa. Mbok ana sing macam-macam ngono kan diamati ngono ya. Nggak usah perlu, iya nggak usah macam-macam, duduk manis saja sambil mengamati orang-orang ya. Orang-orang sedang jalan-jalan itu perlu dicurigai ya perlu ya. Koyo ngising ada hal-hal yang perlu curigai. Angger ora ya jegong bae tenang santai ya. Nanti bayarannya kok cukup deh Nah, itu karena fadilahnya, kan ada fadilahnya. Dia semangat ya. Berangkat semangat ya karena ada fadilahnya itu, keutamaannya. Nah terus kita belajar fikih itu utamanya fadluhnya apa ya? Keutamanya itu apa? Dalat an-nusus asy-syar'iyyah ala ana ilmal fikhi afdhul ulum ba'da ilmi tauhid idla tasihu al-ibadah illa idza kanat muwafaqatan li hadyir rasul. Keutamaannya adalah banyak dalil Al-Quran, banyak dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu fikih adalah afdhalul ulum ba'da ilmi tauhid. Ilmu yang lebih utama, yang paling utama setelah ilmu tauhid. Setelah kita mengenal Allah, tahu sifatnya Allah, wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi dan lain sebagainya sampai terakhir. Ada sifat 20, ada sifat wajib 20, sifat muhal 20, sifat rasul wajib 20, muhal 20, 40, sifat jaiz dan lain sebagainya. Setelah mengetahui seperti itu, maka urutan keduanya adalah afdhalul ulum ba'da ilmi tauhid, adalah ilmu fikih. Setelah kita tahu tentang sifatnya Allah, sifat Rasul, malaikat, iman dan sebagainya, adalah ilmu fikih ini. Karena ilmu fikih ini kaitannya dengan taklif, hukum ora karo kena karo ora, dosa karo ora dosa, swarga karo neraka. Iya, setelah sampean iman nanti Islam ya. Sampai sampean mantap karo Gusti Allah, nanti Allah itu membuat aturan syariatnya bagaimana. Sampai sampean menetap di setelah sampean itu seperti kita semuanya ya. Setelah seseorang itu mengakui kewarganegaraan Indonesia, ini diibaratkan seperti iman. Terus nanti di situ ada aturannya macam-macam, ada undang-undang dan lain sebagainya. Sampean harus tunduk dengan aturan itu karena sampean meyakini bahwasanya sampean sebagai warga negara Indonesia, maka sampean harus wajib patuh dengan aturan yang di sini. Nah itu setelah seperti halnya ini kita sudah beriman kepada Allah, sudah bertauhid,
Maka ilmu selanjutnya adalah kita taklifnya. Apa yang diperintahkan dalam Islam itu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diketahui, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang jaiz, mana yang makruh dan lain sebagainya. Kenapa ilmu fikih begitu penting? Sepenting apakah ilmu fikih itu? Idla tasihu al-ibadatu illa idza kanat muwafaqatan li hadir rasul. Karena suatu ibadah itu tidak akan pernah sah, tidak akan pernah diakui, tidak akan pernah dianggap sah, dianggap lolos ya, dianggap betul ibadahnya, kecuali jika ibadah kita itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, dengan melalui para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para muridnya lagi, sehingga sampai kepada kita. Itu kita harus sesuai seperti itu, jalurnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu, ya tidak sah, karena sentralnya itu kepada Rasulullah. Kalau kita sudah nggak nyambung dengan Rasulullah, ya tidak. Koyom lampu itu, lampu ini pedot, kabelnya pedot, apa murup, blangsang ragu ya. Itu ya, seperti itu. Itu illa idza kanat muwafaqatan li hadyi Rasul. Nah, keutamaannya itu afdhalul ulum ba'da ilmi tauhid. Terus adobit asadis wadiuhu. Siapa pencetusnya ini? Pencetusnya siapa? Yang membuat sopo ke ilmu fikih itu? Pembuatnya siapa? Atau made in sopo ke? Made innya siapa ke? Cara zaman Cina kemarin made in sopo ke? Made in Cina apa made in sopo ke? Wadeknya siapa? Al-a'immah al-mustahidun. Wa awwalu man allafa fihi imla'an wa huwa al-imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Fikih itu yang membuat adalah para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, terus Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah bagian daripada imam seorang mujtahid, ya. Wa awwalu man allafa fihi imla'an. Pertama kali pertama kali seperti kalau sekarang itu bapak listrik siapa? James Watt. Apa? Bri, James Watt. Yo. Thomas Alva Edison ki apa ki? Lampu apa listrik? Koyong ya, wis pokoke aku bilang ya. Seperti itu ya. Kayak bapak pembangunan kita siapa dulu ya, Bapak Soeharto maunya kan seperti itu. Jadi pencetusnya itu siapa? Pembuatnya siapa? Para imam mujtahid. Nah, orang yang pertama kali membuat ilmu fikih yang pertama kali adalah Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali mana ini? Bin Abi Thalib. Imlaan dengan cara didikte ya, imlaan ya. Wa awwalu man allafa fihi kitaban tilmidhu al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah. Dan orang yang pertama kali membuat dibukukan, nulis buku, kalau Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu dia mendikte, ada muridnya, terus dia ngomong, berbicara, coba ditulis ya, dia tek ngomong gitu ya, berbicara, terus dia dikte nulis. Itu yang pertama kali nulis ilmu fikih itu. Terus ketika itu
Terus orang yang pertama kali membukukan berupa buku ya ditulis secara rapi dibukukan itu adalah muridnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah mujtahid pertama ya, mujtahid pertama dari 4 madhab tadi, 4 madhab itu yang sudah membukukan berupa kitab buku. Itu adalah wadhi atau bapak fikih, bapak ilmu fikih ya. Secara imlaan atau secara kutuban. Kalau secara imlaan adalah Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu. Tapi kalau secara kitaban, secara buku itu adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah. Dari salah satu di antara Imam Mujtahid 4 yang pertama itu ya. Beliau juga termasuk dari muridnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terus adzabit asabe ismu arane opo ya. Wis mau membahas pirang-pirang terus namanya adalah apa? Ilmu fikih wa ilmul ahkam asyariyah atau ilmu al ahkam asyariyah, ilmu tentang beberapa hukum syariat, atau ilmu halal wal haram, ilmu tentang mengetahui halal dan haram, wa fiqhul ashwar wa furu'iddin, dan juga tentang cabang-cabang ilmu agama. Ini namanya macam-macam, ada ilmu fikih, ada ilmu al-ahkam asyariyah, ada ilmu halal wal haram, wa furu'iddin ya, cabang-cabang tentang ilmu agama. Terus adzabit as-samin, adzabit samin yang nomor 8, istimdaduhu ini maksudnya imtidat atau diambil dari mana ilmu fikih ini, dimunculkan dari mana ya, minal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Ilmu fikih itu ya ilmu yang diambil atau disimpulkan, natijahkan atau disimpulkan, didobitkan, diistimbatkan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Ijma' dan dari Qiyas. Ini diantara dalil-dalil ilmu fikih yang standar diakui oleh para imam mujtahid. Tapi sebenarnya itu dalil itu banyak ya. Ada istihsan, ada fiqh sahabat, ada macam-macam, banyak sekali ya. Ada satu daroe ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tapi kita rangkum sebagai 4 saja: Alkitab, As-Sunnah, Al-Qiyas, dan Alkitab, As-Sunnah, Al-Jima' dan Qiyas. Ini yang banyak disepakati oleh para imam mujtahid ya. Nah, ini fikih itu dari sini, ngambilnya dari sini, sumber pokoknya dari sini. Jadi kita belajar fikih itu ya otomatis kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita belajar ijma', kita belajar qiyas. Simpulnya disimpulkan menjadi ilmu fikih ini. Jadi ilmu fikih itu ya bukan ilmu ngarang, bukan ya. Berarti ilmu fikih itu kita ibaratkan itu seperti makanan ya, makanan siap saji. Ilmu fikih itu ilmu tentang seperti kita ibaratkan seperti ilmu makanan siap saji ya. Kita tinggal makan ya. Iya. Kita tidak perlu mau bahane apa, sing masak sapa, nganggone apa, bahane apa bae, tukune ngendi, lurune ngendi, sampean kesuwen. Ya, wis ngelih, sudah lapar, terus harus meneliti dan ini sebagainya. Ya silakan kalau mau jadi pakar, monggo ke sana ya. Silakan kalau mau jadi pakar fikih atau menjadi chef ya. Chef profesional silakan ya. Tapi kalau kita mau serius pokoknya
saya nggak mau tahu wis buat tinggi masaknya koyo opo, sing masang sopo. Yang penting pokoknya saya ke warung, saya beli nasi, saya beli makanan, saya makan, sudah bayar beres ya. Saya nggak mau tahu prosesnya bagaimana, wis suwen nyope kerja. Kan? Ya, itu juga ya istilah ini fikih ya seperti itu ya, ringkas. Adzabit at-tasi hukm syari' fihi. Hukumnya apa ini hukumnya? Hukum mempelajari ilmu fikih itu bagaimana ya kan? Hukumnya adalah wa hukmu ta'allumi ilmil fikhi ala salasati aqsam. Mempelajari ilmu fikih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fardhu ain fil qadril ladzi tatawaqqafu alaihi sihatul ibadah wat thaharah. Yang pertama adalah mempelajari ilmu fikih itu adalah dibagi menjadi 3. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah, ada istishab atau sunnah ya. Yang pertama fardhu ain. Siapa yang fardhu ain ini? Wajib, pokoknya setiap individu kudu ngerti fikih. Harus ngerti. Angger orang ngerti, angger orang belajar dosa. Ya, seperti sholat ya. Setiap orang fardhu ain. Orang kena titipake, orang kena juguli. Oh, sembayang kok titipake. Bangsane anak kok titip. Ini fardhu ain ya. Setiap fardhu ain ya, setiap orang, setiap individu itu terkena hitop, terkena hukum ini ya. Siapa ini ya yang terkena fil qadril ladzi tatawaqqafu alaihi sihatul ibadati kat thahara was shalat. Yaitu sekira kadarnya itu adalah dia alladzi tatawaqqafu alaihi sihatul ibadah. Dia berkaitan dengan kesahan ibadah seperti sholat dan toharo. Sholat wajib. Berarti kita mengetahui tata cara sholat yang benar itu juga wajib. Karena wajib, sholat hukumnya apa? Fardhu ain. Berarti mempelajari tentang kesahan sholat, carane men sembahyang benar itu juga fardhu ain. Sesuci wudu hukumnya apa? Wajib kalau kita mau sholat, sholatnya wajib, toharo juga wajib. Maka kalau sholat wajib, maka toharo sesuci, wudu juga wajib. Maka kita berarti setiap orang yang berkewajiban sholat, yang berkewajiban wudu, itu juga wajib mengetahui syarat rukun agar wudunya adalah sah. Maka dia adalah tertaklif atau terkena hukum fardhu ain. Puasa bulan Ramadan dia wajib apa tidak? Wajib. Tidak haid, tidak nifas, tidak menyusui, tidak ada halangan, sehat, bugar, bergas, wareg, ya. Sehat walafiat. Dia terkena hukum wajib puasa. Karena hukum puasa dia wajib, maka tatawaqqafu ala sihhatil ibadati shaum bahwa wajibun. Kadar dia itu bisa melakukan atau hal yang membuat puasa dia itu sah, maka dia juga harus dihukumi mencari atau mempelajari ilmu fikih tentang sahnya puasa adalah wajib. Siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban yang wajib puasa. Seperti itu. Terus saya contohkan lagi, mempelajari ilmu haid, ilmu nifas, ilmu istihadah, darah, wajib apa tidak? Wajib bagi yang melakukan. Nah,
wong lanang ora haid ora wajib ora? Wajib nanti kalau sudah punya istri. Nah, terus sekarang siap-siap. Bukan bojone orang ngerti. Sampean berkewajiban sebagai seorang suami untuk mengajar istrinya. Angger sampean rodeng ngen belajar metu. Ya. Itu. Jadi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Yang berkaitan dengan kesahan sholat, kesahan ibadah, kesahan kewajiban seseorang. Jadi malayatimul wajib illa fahuwa wajibun. Sesuatu yang untuk menyempurnakan kewajiban yaitu wajib. Seperti sampean wudu, itu kan? Wudu itu kan sampai pergelangan tangan. Itu tidak bisa sempurna kita membasuh tangan kecuali kita membasuh agak ke atas. Ini bagian daripada malayatimul wajib illa fahuwa wajibun. Sama tidak bisa sempurna mengusap tangan kecuali sama harus mengucap sampai ke atasnya kan seperti itu. Batasnya seorang batasnya aurat laki-laki itu kan sampai lutut. Lutut itu bukan aurat, batas. Tapi sampeyan kita tidak bisa sempurna menutup aurat kecuali kita harus menutup sampai lututnya. Itu masuk dalam malayatimul wajib illa fahuwa wajibun, sesuatu yang wajib, maka hal yang bisa menyempurnakan kewajiban itu adalah juga wajib. Nah, itu bagian daripada fardu ain. Oke. Kasolat, katoharo, kasolati, wasyami, wasihatil muamalati kalbai'i wan nikahi. Itu kan? Seperti jual beli, ada mudharabah, ada baik, ada gade, ada sewa menyewa, ada wadiah, ada macam-macam ya. Itu masalah muamalah, hubungan antar manusia itu juga harus diketahui kalau kita mau melakukan jual beli. Jual beli juga kita harus tahu ilmunya. Kita transaksi ini jual belinya sah apa ora? Ya kan? Sampean kalau mau nikah berarti sampean harus wajib hukumnya mengetahui syarat rukunnya nikah. Nikahnya wis bener apa ora? Ya kan? Mula rasa priye iki. Berarti kan apa yang ya ketika nikah saya itu wajib. Nah, nikah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram juga ya. Tidak semua nikah itu sunnah ya. An-nikahu sunnati. Faman rahiba minni falaysa minni, seperti itu. Itu secara umum memang sunnah. Maksudnya sunnah itu adalah nikah itu yang dilakukan, sunnah itu tindak lampah atau yang dilakukan oleh Nabi, sunnati kan. Berarti saya itu melakukan nikah. Saya itu melakukan nikah sunnati. Bukan nikah itu hukumnya sunnah, itu bukan. Karena nanti nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Nikah juga ada yang haram ini. Orang hukum nikah semua sunnah itu tidak. Nikah yang haram seperti apa? Nikah yang bisa membuat orang atau istrinya itu menderita atau hanya ingin menyiksa istrinya itu kan. Itu juga nanti haram ya. Dia tidak mampu, tidak punya apa-apa, tapi dia nekat nikah, akhirnya istrinya terlantar, anaknya terlantar, tidak keurus. Padahal dia itu kalau nggak nikah ya aslinya ora kaiki, cuman kepingin tok kaya kowe. Tapi madorotnya ini iya. Bojone terlantar, anaknya terlantar. Akhirnya wis terjang apa-apa menawa ora gena-gena ya. Padahal dia itu sebenarnya kalau nggak nikah ya ora kaiki, tapi kan fatir ora ngono wis koyo aduh piye wis nikah wis nikah wis pokoke
Kok ono sing gelem yo saut yo aja kesuwen. Seperti itu. Itu juga haram nanti ya. Nanti di bab ini bab nikah nanti ada rinciannya, ada yang sunat bagaimana, yang makruh juga bagaimana ya. Nanti sampai insyaallah sampai ya. Yang penting istiqomah. Tapi harus sepisan dok ya lupa. Itu yang fardu ain seperti itu. Tata qaufu alaihi sihatul ibadah ya. Kalau ibadahnya wajib berarti dia wajib. Ibadahnya kalau itu berkaitan dengan kesahan suatu ibadah. Terus wa fardu kifayah, hukumnya kedua adalah mempelajari ilmu fikih, ada yang hukumnya itu fardu kifayah. Apa itu? Fima zada ala dalika ila buluhi martabatil fatwa. Jadi mempelajari ilmu fikih itu ada kalanya yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya seperti ini, orang yang kayak seperti dulu itu untuk menjadi fatwa atau menjadi hakim, pengen jadi kiai lah gampangannya ya, pengen jadi ustadz, pengen jadi fatwa atau mufti dari zaman dahulu. Kalau di sini berarti ya seorang hakim. Nah, itu kan ada hal-hal yang dia tidak dilakukan tapi harus dipelajari. Itu fardu kifayah karena dia akan memberikan hukum kepada orang lain. Contoh umpamanya seperti ini, dia tidak kewajiban untuk haji karena mungkin tidak memenuhi syarat untuk kewajiban haji, tapi dia paham betul tentang haji ini ya, paham. Ini juga fardu kifayah karena dia itu tidak berkewajiban untuk haji, tapi dia mempelajarinya ilmu tentang haji ini ya, itu adalah fardu kifayah. Karena apa? Karena la tatawaqafu sihatil ibadah, lalu dia enggak kewajiban haji kok. Luru ilmu ini gopong kaji ora. Nah, terus dia belajar boleh ora? Ya boleh, fardu kifayah malah ya. Harus ada yang belajar. Angger ora nunung kok, angger wong apa yang ngomong kaji takoni ngono sing udang kok wis rasa makat bae ngono sing udang plesir bae oke. Nah itu ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang jadi kalau kita tidak melakukan itu tidak berkewajiban tapi nanti adanya masuk ke fardu kifayah. Hal-hal yang sifatnya itu adalah kolektif ya. Harus ada salah satu kudono ya. Tidak seperti fardu ain, harus per individu tidak ya. Terus yang ketiga adalah hukumnya al-istihbab, sunnah, anjuran saja ya. Fi mazata ala martabatil fatwa. Dia tidak akan menjadi seorang mufti, tidak menjadi seorang hakim. Wis pokoke ya aku belajar. Saya tidak akan menjadi hakim, tidak menjadi mufti, tidak menjadi yang menjadi rujukan orang itu tidak, tapi saya mempelajari tentang hal-hal itu juga hukumnya adalah sunnah ya. Saya tidak menjadi seorang mufti, saya juga tidak kewajiban haji karena tidak memenuhi syarat, tapi saya belajar, itu hukumnya adalah sunnah, itu bagiannya. Wa hukmu ta'limihi fahuwa fardu kifayah, hukum belajarnya. Nah, sekarang hukum mengajarkan ilmu fikih itu apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kudu ono sing ngajarkan ya. Angger ono sing ngajar oh bahaya ini ya. Ayo hukum mengajarkan ilmu fikih adalah fardu kifayah. Salah satu harus ada ya. Nah, ini semuanya sekarang ya ngajar kabeh ya. Orang katang Sapinah Bro kan mengajarkan itu kan fikih juga ya. Melayan ya, daripada enggak ada ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Enggak usah dipaksakan. Sampean sok-sokan udangi Sapinah ngajare tutup segeden-geden koyo piye ya kuwi lho, wis buka blekuk gayane tok. Ya, itu sesuai dengan kemampuan ya. Harus usah dipaksakan. Misalkan biasa mangan sepiring aja wani-wani mangan 3 piring ya. Mereka nanduke ora enak. Itu sesuai dengan kemampuannya.
Jadi taklim. Al-Dhobit al-Asir, Dhobit yang nomor 10 terakhir adalah wa masailuhu. Ini masalah yang akan dibahas itu apa ya? Masalahnya apa ini yang mau dibahas? Pembahasannya itu tentang masalah apa? Minha at-thaharah syaratun lis salat wa husnul yadaini fardun fil wudu wal wali syaratun lin nikah wa nahwi dzalika. Permasalahannya yang akan dibahas adalah diantaranya seperti bahwasanya toharoh itu adalah syarat sebagai sahnya sholat, wali adalah bagian daripada rukun nikah, syarat nikah, wali adalah syarat nikah, membasuh ya, kedua tangan sambil lengan tangan ya adalah fardunya wudhu dan lain sebagainya seperti itu. Masalahnya seperti itu. Itu adalah masalah-masalah yang akan dibahas di ilmu fikih. Nah, ini akan bisa menjadi fardu ain, bisa menjadi fardu kifayah, akan bisa menjadi al-istihbab ya. Itu adalah mabadiul asrah, yang mana mabadiul asrah ini seyogianya itu disampaikan sebelum belajar ilmu apa ya, ilmu apa saja ya, terutama ilmu-ilmu tentang syariat itu ada kitabnya namanya Mabadiul Asrah itu harus dijelaskan karena kita seperti kita mau berjalan itu kita tahu jalur. Saya itu mau kemana ini? Saya mau ke pasar mana? Pasar Comal umpamanya ya. Terus di sana itu istimewanya pokok pasar itu kan banyak, kenapa harus ke Comal? Nah itu kan istimewanya apa? Oh di Comal itu lengkap, ada toko listrik, ada toko makanan ya, ada bakso rudal namanya ya, ada bakso beranak ya, ada bakso melahirkan, wis lengkap pokoknya. Ya itu istimewanya. Kenapa kita harus memilih ke sana ya? Nah, terus kita nanti kalau ke sana kita mau belanja apa di sana? Wis macam-macam. Kebutuhanmu itu apa di sana ya? Ada semuanya ada. Oh ya berarti lah terus engko numpake apa ya kan? Kita mau ke sana itu naik apa? Jadi dirancang temenanan. Sama melangkah itu bukan melangkah ngawur timbang anggur, ngawur timbang anggur. Berarti kita melangkah itu benar-benar melangkah ya, melangkah tahu tujuan, tahu alur, kenapa saya harus ke Comal, kenapa saya harus ke pasar Comal, karena begini. Nanti saya mau belanja apa, uang saya berapa, itu kan harus jelas ya. Menang kono ada kracis apa tidak, tempatnya di mana. Itu adalah hal-hal yang perlu diketahui seperti itu. Sebelum kita berangkat, jangan sampai sudah di Comal nembe. Lah kene mau tuku apa siapa iki? Waduh, ya Comal arep ngono iki, kudune ono Malang. Lah kalau wit mau udah mangkat. Oh, orang harus ngerti. Jadi ngono Comal. Ya kan kita kan salah arah akhirnya kan. Oke. Itu sebagai awalan. Kita belum masuk pada urung ngaji, ini sebagai mukaddimah pun belum ini ya. Pra ini kalau pengajian itu pra acara ya. masih rebananan ya. Masih pra acara, belum masuk pada mukaddimah pun belum ya. Bismillah urung ya. Belum ada bismillah. Kita masih Mabadiul Asrah. Ini perlu saya sampaikan karena ini menurut saya itu penting ya, penting. Nanti sampean kalau mau ngaji, mau ngaji apa, mau ngaji tauhid, mau ngaji fikih, mau ngaji tajwid, mau ngaji Al-Quran, itu juga sebaiknya itu pertama kali masuk itu kita seorang murid, seorang santri, seorang pendidik atau anak didik itu kita harus kasih tahu. Sampeyan tujuan ngaji Quran ki apa? Hukume apa? Terus yang pertama kali mengajarkan Quran itu siapa? Sawise sampean ngerti maca Quran itu nanti sampean mau jadi apa? Quran itu untuk apa?
ya kan? Keutamaannya apa? Terus nanti sampean kalau belajar Quran itu nanti yang dibahas itu apa, ya kan? Kan ada semua yang dibahas makhrajul huruf, ada huruf kha, makhrajnya bagaimana, huruf ain, huruf alif, huruf ain itu makhrajnya bagaimana, itu kan masailnya seperti itu. Jadi si anak itu, oh ini aku belajar kok kae, hukumnya wajib, berarti kudune mangkat terus ya, ora mangkat dosa. Dia tahu karena tahu, dikasih tahu di awal seperti itu. Utamanya apa? Utamanya kalau kita membaca Quran itu akan mendapatkan pahala sekian sekian. Baca 1 menjadikan 10, kebaikan 10 dan sebagainya. Oh ya berarti semangat akhirnya dia. Tapi kalau nggak dikasih tahu seperti itu ya embung ngawak. Pokoknya penting mangkat melu batir apel gentong. Ya itu ya. Itu sementara seperti itu untuk awalan. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Tahun berapa nih? Paham ya, cukup ya. Ini nggak usah tanya karena belum pembahasan. Takut apa ya? Ya belum pembahasan. Oke. Saya harap pokoknya seadanya lah. Seadanya. Ono ne wong telu ya wong telu, ono wong loro ya wong loro, ono wong siji bre. Wong siji nggak apa-apa wong satu orang ya. Macam-macam ya. Dibaca itu ya, dibaca. Nanti kalau yang nggak paham nanti ditandai, nanti ditanyakan. Coba sing ngerti ditanyakan. Saya harap nanti semuanya itu paham ya, kudu paham. Ojo nganti ono sing ora paham takokake sama saya, tanya dengan saya boleh, dengan Kang Amri boleh, dengan Kang Miftah boleh, dengan Kang Supri boleh ya, semuanya boleh ya. Sama jangan meremehkan, Kang Supri kok wiloke bisa kok ya. Oh, sama jangan lihat tampangnya ya, isinya itu yang jondelok yang rupanya orang meyakinkan guys. Coy kuwi. Jangan seuzon seperti itu ya. Nggak usah ngerti wis punya duwe ilmu simpenan, bro. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.